Udah ini? Udah. Kembali lagi di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Guys, utang. Hari ini on the weekend episode berapa? 29. Oh, 29. Saya hafal Kamu soalnya. hafal? Hafal. Tahu dari mana? Oh hihi. Apa? Hoi. Nggak ada artinya. 29 sudah episode 29 on the weekend. 29. Dan hari ini apa? Ketiga. On the weekend. Oh, udah ketiga. Iya. Udah ketiga. Di antara 29 episode ada 3 episode yang ada sayanya. Oh iya, bagus. Sama yang ini. Oh, bintang tamu sekali ya pertama ya. Iya. Sekarang terus 2 kali jadi pengganti. Pengganti Cing Abdel. Ya. Cing Abdel nggak ada niatan nambah di Amerika, Cing. Nggak, mending nggak apa-apa dia pulang. Tapi tangganya lu tutup nih ke atas. Kan kamar dia lantai bawah kan. Dia nggak bisa naik jadi. Berarti ada malam-malam aku kesini bawa plafon ya kan? Iya, Tata-tata. syuting. Terus saya nggak bisa ke bawah dong. Kan lewat tangga yang ini. Oh, ini gini. Berarti Bang Abdul bisa juga dong. Aneh lu. Hari ini selain ada Yono seperti biasa pengganti Bang Abdel yang sebentar lagi. Ini tayang tanggal 4 ya? 4. Udah pulang belum Bang Abdel? Udah. Sabtu ini udah pulang ya? Udah. Berarti saat ini tayang Bang Abdel sudah Di Indonesia. mendarat lagi di Indonesia di Soekarno-Hatta. Siapa tahu di Halim. Kan Halim nggak ada, lagi renov udah lama. Oh, Udah nggak ada. kirain. Pantes nggak ada suara pesawat. Udah nggak ada. Harus ada bunyi nyiapin lagi. Halim 9 bulan. Bukan. Apa? Wika Halim. Iya, Wika Halim 9 bulan. Ada terus. Selain ada Yono Bakri, kita juga punya Aji Pratama. Aji pertama. Halo, abang-abang. Aji Pratama yang pernah viral sebagai juara stand up comedy DPR. Mengkritik. Tahun berapa tuh ya? 2018. 2018. Itu juara 1 ya? Iya. Ngalahin berapa orang? Kalau yang final 10. Final 10. Total peserta dari awal? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Banyak Ya banget. audisinya Oh, kan ada iya, beberapa audisi. orang nggak tahu. Marcel kalah sama dia. Ngeri. Juara Kiki 2 juga ya? Juara 2 Bang Marcel. Juara 3? Kiki. Oh. Kiki juara 3, Marcel juara 2, juara satunya Aji DPR. Iya. Gila. Sekarang Marcel di mana-mana, Kiki di mana-mana, Aji di sini. Iya, Aji di sini. Aji di sini. Menangnya di lomba doang. Iya, Pas iya, kita iya. kalah telak. 2018 Kiki sama Marcel belum. Iya. Sekarang kayak sekarang lah. Belum. Iya kan ya? Sama kayak dia. 2018 belum kayak sekarang. Belum kayak sekarang. Belum. Sama kayak dia. Tai banget ya. Iya kan banget. Kasih tahu, Bang. Iya, benar. Aji Pratama. Seperti biasa nanti sebelum kita ngobrol lebih lanjut bersama Aji Pratama, yang pertama kita akan ngomong Wih, terima banget. Host banget. apa nih kok udah muncul gituan di itu? Nah, apa itu tadi Pak Dion? Oh, masuk tadi. Kita seperti biasa akan bacakan PayPal yang sudah diberikan ke Hoihi dari minggu lalu, dari Senin. Mana? Wah, Yon. Waduh. Salam dari delegasi Ngabdur, Dedi Kurniawan. Waduh. 4,44. Selama gua sama Bang Abdel selalu banyak yang ngasih. Hari ini teman-teman tolong untuk memecahkan ini, yang ini kan cuma satu nih. Yang hari ini tayang tolong dibanyakin. Karena gini, ya. nanti kan PayPal berikutnya kan akan dibacain di On The Weekend berikutnya. Yang mana saya sama Bang Cing Abdel. Abdel. Jadi tolong jangan sampai malu-maluin Bang Abdel. Bener. Saat beliau datang nanti, kok PayPal nggak ada? Iya, episode terakhir Yono soalnya. Ya, itu jatuh. Berarti dalam seminggu ke depan ini orang habis nonton lo udah nggak mau ngasih lagi. Iya, bantu saya teman-teman biar Cing Abdel masih mau ngajak saya ke sini. Iya kan? Iya. Tolong banyak yang papelnya. Nggak apa-apa $1 tapi banyak gitu. Kurang menarik PayPal loh, Yon. Kalau Saweria tadi masih ada lah. Saweria masih lumayan, Bang, tadi, iya. Bang. Berarti Kenapa ini apa ya kendalanya ya kira-kira ya? Berarti orang luar negeri nggak suka ngeliat saya ya? Ini Iya, yang dari luar mungkin. negeri kan? Tapi bisa juga dari Indonesia. Oh. Iya. Cuma emang kalau di luar negeri lebih gampang pakai PayPal. PayPal namanya. PayPal, iya. PayPal. PayPal. PayPal ya paling. Maaf.
Yono, ntar makin gak ada yang ngasih nih. Ya ampun bang, ngasih dong. Masa yang nggak ngasih? Diodo and nasi isi. Sedekah. Donasi tadi ya? Hah? Donasi. Harusnya donasi. Biar sedekah, biar banyak orang tuh sedekah gitu. Yono. Ini udah mendarat loh Bang Abdel nih. Belum. Udah loh, kan Sabtu. Hari ini. Kan tayangnya Sabtu. Oh iya. Dan kita kan akan tayang Sabtu tanggal 4. Sekarang udah mendarat ya. Udah mendarat Bang Abdel, udah balik dari Amerika. Masih di bawah dia. Masih ini lagi nunggu bagasi. Bagasi. Masih nunggu bagasi di airport. Masih aman. Muter bukan punyanya terus yang muter nih. Apanya? Tasnya. Iya, tasnya. Ini masih nungguin. Oh bukan. Bukan ya. Oh bukan. Ya. Yang Indomie mana punya saya nih? Wah, pakai kardus. Kayak orang mau Kardus mudik ya. Indomie. Bener nggak ada lagi kemarin. Ya. Ya Allah, ya. Terakhir tanggal berapa sih? Itu 21 berapa? 21 Mei udah satu kan? udah minggu lalunya lagi 21 Mei. Iya satu doang kan? Berarti Senin. Iya bener satu doang ya. Ah, Nggak ada yang ngasih Sabtu, nggak ada yang ngasih. ya Allah. Kacau. Please give me A, give me B. Kalau gitu kami akan tetap menunggu dari pihak Gula Fit. Tadi ada. Ada Gula Fit. Gula Fit. Belum tahu kan kamu Gula Fit kan? Apa tuh gula? Gula Fit adalah gula yang di dalam gulanya itu terkandung vitamin. Nah, kaget dia nggak ngerti. Jadi Gula Fit, gula pasir tapi ada vitaminnya. Vitamin A dan vitamin C plus D. Di dalam gula. Di dalam gula itu ada vitaminnya. Baru ini loh ada gula yang ada vitaminnya. Sebelumnya? Sebelumnya kan nggak Gula, ada. jualan gula kan gula aja. Yang manis-manis Bikin doang. manis doang. Iya. Ini ada pokoknya vitamin. Gula Fit nih sampai saya ketemu teman saya cerita semua nih pokoknya. Gula Fit. Kalau ke supermarket lo ngeliat ada Gula Fit udah tahu ya. Udah Ini tahu. Gula Fit ini loh. Bisa ada vitamin A, vitamin C plus D segala Benar. macam ya. Jadi kan nggak perlu terpisah gitu. Karena ada juga vitamin yang mungkin rasanya kurang enak gitu ya Bang ya. Untuk dimakan. Nah, Gula Fit salah satu yang bisa dinikmati dengan cara yang enak. Jadi Sudah kalau pasti. dibikin kue kan kuenya ada mengandung vitamin. Ah, keren banget dah Gula Fit. Nggak Ayo. tahu lagi dah. Udah 2 episode ya. Iya, berarti udah ini dua masuk. Masuk dong. Udah banyak nih kita ini. Aduh. Ini Aji ada di sini dalam rangka beliau bersama Oza ya. Iya. Mau bikin show. Mm-mm. Kapan tuh? Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Oh, sebulan lagi. Lu Sebulan pasti kan lagi. ikut? Gak apa-apa Bang. Hah? Ngapain ikut-ikut gayanya? Enggak, keren aja kayak santai, relax. Ya enggak kan gue emang lagi pengen gini. Tuh kan keren Bang kelihatannya Bang. Enggak, kaki lu yang kiri yang naik. Nah. Gini ya berarti ya. Hah? Iya benar. Iya, benar. Nah, Aji duduk sila. Sila. Kan naik satu, naik dua-duanya. Iya. Aji bikin Ini harus show. gini. Iya enggak apa-apa. Ini coba kasih lihat ininya posternya Pak Dion. Nah, Nah, ini dia. 2 Juli 2022 lokasi rahasia, politisi rahasia, presale 150, normal 250. Lokasi rahasia. Rahasia. Jadi kalau kita beli tiket baru dikasih. Baru di email nanti. Oh, baru di email. Ini politisi ini maksudnya kalian akan ngerosting politisi kah? Talk show. Oh, jadi ini bukan stand up, Bukan show stand up. tapi talk Jadi show. Petrus ini konten, Bang. Ya, konten di. Di channel Total Politik. Oke. Kontennya itu ngebacain berita gitu. Ah. Kalau ada bintang tamunya ya interview bintang tamu. Kalau ada bintang tamu politisi. Nah, show-nya ini ya itu ngebacain berita Oh, sama ini adalah interview bintang Iya, tamu. jadi live-nya ini. Live-nya. Oh, live-nya kayak podcast live Iya, gitu Iya, ya. Petrus Live namanya. Petrus Live. Oh, politisinya juga rahasia. Politisinya masih dirahasiakan. 2 dari politisi tersebut udah pernah muncul di podcast Deddy Corbuzier. Oh, Wow, politisinya ada berapa? 4. Yang akan datang 4. 4. Oh, oke. 2 sudah muncul di konten Deddy Corbuzier. Iya. Iya, berarti yang pertama Ragil, yang kedua Bukan shit. politisi, bukan. Hah? Ragil bukan Tapi politisi. kan udah di Deddy Corbuzier. Walaupun sama-sama berjuang. Politisi siapa yang pernah di Deddy Corbuzier? Pak Luhut udah. Pernah. Sri Mulyani, Sri Mulyani udah. Ridwan Ridwan Kamil udah. Ma'ruf Amin, Ma'ruf Pernah. Amin udah. pernah. Wah, kalau Ma'ruf Amin seru banget sih. Dia bukan politisi lah, wakil presiden. Wakil presiden. Tapi kan sebelumnya Oh iya. enggak dong ya. Siapa lagi yang Sebelumnya bukan politisi ya. pernah? Prabowo pernah. Pernah. Prabowo, Pak Anies pernah. Anies Baswedan pernah. Nah. Praroro. Itu Ada. kucing yang hilang. Iya, Udah ketemu tapi Pororo udah ketemu. Pororo udah ketemu. Ramai di Aman, Twitter aman. kemarin. Aman, Pororo udah ketemu. Udah ketemu. Siapa lagi yang politisi yang pernah di Om Ded?
Hakim apa? Tuh. Hakim Agung pernah. Hakim Agung pernah. Yang jaksa deh, PSSI, jaksa Agung. PSSI pernah. Iwan Bule. Iya. Iwan Bule pernah. Iwan Banyak Bule. ya, banyak banget. Atau Banyak. kisi-kisinya dua orang ini apa nih? Boleh dikasih tahu nggak kisi-kisinya? Tadi pertama udah pernah muncul Berarti kan di 4 nih yang akan datang. 4 nih orang partai udah pasti. Orang-orang partai. Belum tentu juga. Iya. Dah, gak apa-apa dia aku bocorin satu aja nih. Oh, satu, oke. Satu aku bocorin. Oh. Valdo Maldini. Weh. Dan dia belum pernah di podcast Om Deddy. Yang belum pernah. Oh, dia yang belum. Iya, dia belum pernah di Belum podcast pernah. Om Deddy. Wait, kalau yang belum Belum pernah aja pernah. levelnya Valdo Maldini, Iya. apalagi yang udah Iya. pernah. Iniesta lah. Iya. Iya. Ya sisanya pokoknya secara pangkat mungkin di atas, Di atas Valdo semua. Di atas Valdo semua. Tiga-tiganya. Senior juga ya? Iya. Iya. Karena Valdo udah paling bawah banget tuh. Nggak Iya. ada lagi yang bisa dibawa. Iya. Valdo aman. Ya karena cuma dia yang bisa dicegin kayak gitu. Iya. Iya. Karena Valdo udah berapa kali pernah kegibah juga, ya kan? Iya. Oh Pernah iya kan? iya. Pernah sama Panji sering konten Iya. bareng. Kemarin tuh kan pulang perang sama Bang Panji Iya, ya? belum perang. Iya, sama Ernest. Rian Sama- Ernesto. iya, Iya, Ernest. iya, itu. Oh, salah satunya ada Valdo. Valdo Maldini. Iya. Kenapa memilih Valdo Maldini? Gampang diundang ya? Iya, betul. Pokoknya ngundang Bang Valdo tuh kami cuman, Bang, tanggal 2 kosongnya, kosong. Udah, gitu aja, aman. Venue rahasia. Kenapa venue Rahasia. mesti dirahasiakan? Apa ini gimmick atau emang Rahasia. bahaya itu sampai harus dirahasiakan biar orang-orang yang tidak diharapkan tidak datang? Atau apa? Ya, gimmicknya itu tadi. Supaya orang-orang yang tidak diharapkan datang, tidak datang. Serius berarti dong, bukan gimmick. Emang takut beneran ada yang datang atau gimana? Iya, takutnya gimmick sih. Hah? Gimana sih takut? Gimmick apa enggak? Apa? Iya, seolah-olah kayak gitu. Oh, gitu. iya. Biar nambah suasana seram. Padahal gue tahu di mana sih. Di sini. Di Palapa pasti. Belum tahu orang-orang belum tahu. Padahal. Ntar tanggal 2 pada datang sini. Iya. udah. Tapi yang nggak ada, yang menarik Yon, nama kontennya Petrus. Petrus. Karena Petrus itu sangat identik Pada dengan zaman- Orba. Benar. Orba itu adalah Orde Baru. Iya. Kalau Orla, Orde Orde Lama. Lama. Kalau Orok, Orde Rocky Gerung. nggak Orok anak kecil aja. Oh, iya, benar. Saya nggak tahu bahasa Orok. Kalau Iya. ini kan Jakarta doang taunya Orok. Oh, Orok nggak tahu? Nggak tahu. Oh ya, Orok tuh bahasa apa ya? Nggak tahu. Jawa, Sunda. Sunda Enggak, juga. jarang. Kalau di Samarinda tuh bayi aja. Bayi. Betawi kali, Betawi. Iya Tahu. kali ya. Orok. Sejak Orok, Iya. ya kan? Ada di KBBI loh. Oh, berarti emang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berarti ya. Berarti saya yang Iya, adalah bayi artinya. Hmm. Petrus sangat identik dengan penembak misterius waktu itu. waktu itu. Jadi katanya zaman dulu ada kalau ada dulu kan katanya tatoan aja dianggap preman. Preman. Tato udah mati aja kegeletak di jalan. Entah siapa yang nembak. Apakah Petrus di sini seperti itu juga? Enggak, Petrus yang ini beda nih kepanjangannya. Apa? Pemberitaan misterius. Pemberitaan. Pemberitaan misterius. Pemberitaan misterius. Heeh. Jadi memang kalian memberikan berita dengan cara yang rahasia. Enggak, berita-beritanya yang misterius kebenarannya. Kebenarannya. Contoh, misalkan. Contoh. Yang mana ya? Apa? Tapi beritanya beneran ada nih. Iya, beneran Oke. ada. Kayak Satpol PP di Kota Makassar. Ya. Waktu Valentine kemarin melakukan razia kondom. Oh, iya. Ya, kayak gitu. Kayak gitu, ya. Berarti nyuruh orang seks tanpa kondom. Iya. Bisa jadi. Ya kan? Karena kondomnya yang dirazia. Ini produk Yahudi. Ya. Kalau mau jangan kondom yang dirazia biar orang nggak nge-seks. Apa tuh? Tititnya dia. Iya benar. Iya dong. Iya. Iya, Percuma kalian punya kondom. Nggak ada tititnya. Iya. Mau dipasang di mana ini Pasang di kondom? mana? Di Bonteng, di Nggak Timun. bisa. Timun kan enggak. Nggak bisa. Di Terong. Diterong. Nggak bisa. Nggak bisa. Di Terong udah nggak ada juga. Ada acaranya. Udah siar. Siar. Iya. Setuju sih kalau sama sarannya Bang Gilang ini ya. Apa? Yang dirajia di titiknya. Dok. Tapi memang ini kita biar tetap ada isinya gitu. Ini emang Petrus itu waktu zaman Orba itu kan apa ya? Karena pemerintahannya apa itu Bapak- sebutannya? Diktator kan? Diktator. 30 Karena kan tahun. 30 enggak tanpa pemilu ya kalau nggak salah ya. Apa Pemilu juga menang terus. Karena yang milih adalah anggota DPR sendiri. Iya, belum rakyat langsung. Bukan rakyat langsung. Yang mana Menang juga lagi, menang kemungkinan anggota DPR waktu itu udah dipegang lah kepala-kepala. Partai cuma 3 kan waktu itu kan? Golkar, P3, P3 sama PDI. partai final. Ah,
capek tuh dia penyisihan. Iya, sama PDI. PDI. Cuma merah, kuning, hijau. Wah, Iya bener kan? Merah, kuning, hijau Iya, kan? bener. Iya, cuma itu doang. mungkin itu filosofi lampu merah. Enggak ya? Hijau jalan P3 gitu. Golkar, Kuning, Hati-hati. hati-hati. Iya kan? Bener, Jong. PDI, Stop. merah. Udah, nggak usah kemana-mana. Tapi buktinya sampai sekarang Presiden Pak Jokowi kan PDIP. Iya, kan kita yang nggak bisa kemana-mana. Dulu PDI doang ya? Iya. Dulu PDI doang. PDI. Kok kita yang nggak bisa kemana-mana? Ya kan merah stop. Oh, iya. Kita kok nggak merah stop, nggak bisa kemana-mana kan? Kalau Golkar Iya. kuning, Kuning, hati-hati. hati-hati. Karena hati-hati dosen saya kader Golkar. Nah. Iya kan? Iya, hati-hati. Dosen saya kader Golkar loh. Iya. Nah, kalau yang P3 hijau, jalan aja terus, nggak apa-apa, jalan itu. Karena Itu. Apa? Karena Apa, apa, Yon? Bang? Aku masih takut-takut. tapi ngeri loh itu zaman dulu Petrus itu karena lu nggak tahu tiba-tiba ada mayat katanya gitu kan. Iya. Pagi-pagi tahu-tahu ada mayat aja. Kegeletak habis ditembak. Siapa yang nembak nggak tahu. Alasan kenapa dia ditembak nggak tahu. Ya kan? Terus nggak ada yang bisa Kayak menyelidiki. ngusut juga ya, nggak akan diusut Hmm. juga. Orang kata itu dari pemerintah kok yang nembak. Ya udah kalau ada mayat, oh ya udahlah gitu. Heeh. Udah ada, apalagi zaman Petrus tuh santer terdengar waktu itu kan. Iya, iya. Makanya kan waktu itu slang tuh Bang, salah satu yang dianggap beruntung karena dia bisa mengkritik tanpa dibredel sama Petrus. Dan mereka juga tatoan lagi dulu. Tatoan nggak sih? Enggak. Dulu Bim enggak. bukannya tatoan. Kakak. Kakak tatoan tapi kayaknya baru-baru ini dah. Nggak tahu ya. Oh, iya ya. Atau di Yang- dalam baju kali. Nggak, maksudnya di dalam jadi nggak kelihatan. Oh, Emang kirain di baju namanya sablon bukan tato. Enggak, maksudnya di dalam ini di balik, bukan yang keluar di tangan, bukan yang keluar-keluar ke sini. Enggak. Iya, jadi aman. Mungkin. Mungkin. Makanya kan itu kan nggak dibredel. Belum lama gue ingat di Filipina tuh waktu presiden Filipina tuh yang galak banget. Duterte. Apa Hah? sih? Duterte. Duterte. Dia tuh belum lama loh, masih belum lama tuh dia bikin kayak gitu, kayak semacam Petrus, tapi ini tahu jelas polisi, yaitu adalah dia kalau ada Narkoba targetnya. ditembak di tempat Yon, tanpa pengadilan, tanpa ditangkap, tanpa diusut, didatengin rumahnya, dar. Asal ada narkoba tembak Tahu ini dia BD nih, bandar besar, cariin tembak. tanpa pengadilan. Tanpa pengadilan, coba cari deh. Itu dia waktu tahun berapa tuh bikin kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi, karena dikecam banyak orang juga. Tapi dianya masih presiden kan? Masih nggak sih? Masih ya? Iya masih tuh President of the Philippines. Oh iya masih. Masih dia dari 2016. Oh, ini lama juga ya. Udah 6 tahun. Ah iya. Udah mau 2 periode kali. Duterte. Masih yang gitu. Masih yang gitu. Kayak gitu ada sempat gua waktu itu rame ada websitenya terus kayak ada foto-fotonya tuh serem. Foto-foto korbannya. ada yang Foto-foto gambar ya. korban, ada foto-fotonya. Jadi kayak ini kayak rumah-rumah kan Filipina suasananya mirip sama kita kan, kampungannya mirip lah suasana. Jadi kayak di dapur udah ada kegeletak. Wah, Aduh. di mana jadi gitu, kayak nggak ada keadilan. Pokoknya udah ini kayaknya dia BD udah disinyalir ditembak tuh 2000 berapa tuh? 18. Pembunuhan dalam perang Duterte melawan narkoba. Polisi dihukum 40 tahun penjara. Anjing. Itu polisinya nggak berontak apa gimana? Maksudnya Pengadilan apa? menghukum mereka. 3 perwira polisi dinyatakan bersalah atas pembunuhan menghebohkan kepada seorang remaja. Merupakan kasus pertama sejak perang melawan narkoba. Oh. Jadi si Duterte bikin operasi anti narkotik 2016 untuk menangani masalah ini. Nah, kayaknya tahun 2017 nembak anak 17 tahun polisi. Oke. Tapi polisi itu dihukum penjara 40 tahun. Karena Nembak. bawah umur. Iya mungkin Nah. karena anak-anak ya. Perang melawan narkoba yang dia lakukan itu mengesampingkan asas hukum dan HAM yang menurut catatan polisi telah menewaskan 5.000 pengedar dan pengguna. Lu bayangin. Tanpa pengadilan, tanpa apa-apa, pokoknya dibilang ini ada BD di sini tembak. BD di sini tembak. Duh, kebayang aku Petrus lebih dari itu berarti ya. Kalau Petrus nggak ketahuan siapa yang nembak kan? Oh iya. Iya kan? Kalau ini Iya. terang-terangan. Kalau terang-terangan si presidennya nyuruh polisi tembak-tembakin tuh narkoba karena udah pusing kali narkoba kebanyakan. Gitu. 5.000 korbannya ya. Walaupun Petrus nggak tahu siapa yang nembak, tapi kan ya yang kita tahu kan senjata Yang punya siapa yang bisa punya pistol, Ya. ya kan? Sedangkan negara kita nggak melegalkan itu. Siapa yang punya pistol kalau nggak aparat?
Penjual mainan. Punya pistol. Punya Pistol-pistolan Tapi ya. besok paginya nggak ditemukan mayat. Ditemukan orang bajunya basah. Iya. Pistol air. Semprot. Tuh kayak gitu. Jadi tapi di polisi yang melakukan malah di ini ya. Duterte juga dikecam karena menjanjikan untuk mengampuni para petugas polisi yang dihukum untuk kasus pembunuhan. Ya karena dia yang nyuruh kan. Iya. Pembunuhan tak pernah bisa jadi alasan penegakan hukum. Kedamaian masyarakat tidak pernah dibangun di atas nyawa orang lain. Benar. Iya. Pembunuhan Kian de los Santos yang tadi umur 17 itu salah satu kematian paling menghebohkan dalam aksi memerangi narkoba yang menjadi kebijakan Duterte. Iya. Dia ditemukan di sebuah gang tuh. Aduh. Dituduh bener. polisi sebagai pengedar obat bius, namun keluarga membantah. Polisi mengatakan mereka membunuhnya sebagai tindakan bela diri. Namun muncul CCTV bertentangan dengan laporan resmi. 2 bulan setelah pembunuhan, polisi diperintahkan untuk menghentikan operasi. Cih, ngeri juga ya, 17 tahun bro. 17 tahun dituduh pengedar. Itu bang. Mana? Iya, ada gambarnya lagi. Aus, nanti di itu. Iya, nanti dolar kuning. Nanti dolar kuning ya. Jangan. Iya. Nah, Aduh. kayak gitu. Ada yang kayak gini nih waktu website yang gua tonton nih. Yang gua baca, ingat kayak gini. Ngeri, Untung bro. Petrus sudah tidak ada lagi di Indonesia. Iya. Dan kita sudah bisa enak lah hidup sekarang. Iya. Maksudnya bisa dulu kita pernah mungkin nggak segila ini kali ya. Iya. Nggak sampai 5.000 orang atau banyak banget ya, nggak tahu juga sih. Petrus tuh dulu banyak nggak sih, coba lihat yang di Wikipedia. Wiki. Nah, Soeharto memberikan penghargaan kepada Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Ngasih penghargaan pada Kapolda Metro dalam membongkar kasus perampokan. Soeharto minta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan efektif. 532. Melakukan operasi celurit yang kemudian diikuti oleh berarti iya benar, ini mah jelas dia juga Pak Harto nyuruh polisi dan ABRI. Wah, tuh operasi celurit karena banyaknya perampokan gitu-gitu. Pada tahun 83 tercatat 500 orang tewas, 300 luka tembak. Tahun 84 107 tewas, 15 luka tembak. 85 74 orang tewas, 28 ditembak. Berarti kurang lebih. Korban Petrus sendiri saat ditemukan dalam kondisi tangan dan tangan dan lehernya terikat. Oh, kalau ini mah ditangkap dulu ya? Iya, ditangkap dulu. Banyakan korban masukin dalam karung, ditinggal di pinggir jalan, depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Kebanyakan diculik. Oh iya, diculik pihak keamanan. Di Jogja pertama kali ya? Iya. Ditangkap dulu nih bang. Jadi nggak yang diambil langsung pes, nggak gitu. Iya, ditangkap dulu, dipukulin. Emang dipukulin? Ya disiksa lah. Ya, diikat tangan. Diikat segala macam, disiksa itu. Masa nggak dipukulin ya? Iya. Coba langsung gitu bang. Nggak seru kan bagi mereka. Korban diikat sepatunya. Ya bang. Baik loh itu. Daripada dia nanti jalan jatuh, Iya. diiketin. Ini kan dulu ya. Ke kakinya tapi. Tahun 82. Sementara si Filipina masih melakukannya 2016 ya. 17. Berarti 16 pas baru-baru di si Duterte menjabat ya? Oh iya, dia Iya mungkin kan? gebrakan karena baru jadi presiden kan. Jadi kayak apa nih yang bisa gua lakukan? Tapi dia bikin kebijakan gitu bisa disetujuin sama ininya ya. DPR-nya? Iya, nggak tahu deh dia ada DPR atau enggak ya Filipina. Pokoknya kok bisa disetujuin gitu, itu kan ngaco banget. Atau dia mungkin sama kayak negara Rusia yang sepenuhnya tuh atas kata presiden gitu. Iya, mungkin Duterte-nya karena jadi, ini iya. banget. Orang kuat juga kali di circle politik sana. Coba cari deh Duterte itu apa sih latar belakangnya? Duterte tadi. Keras-keras nih. Presiden kocak Berarti yang pas zaman Orba emang udah jelas juga presiden ngasih tahu ABRI dan polisi untuk melakukan itu di tiap kota. Ini mah anaknya dong. Sebastian Duterte, anak brengsek presiden Filipina. Anjir. Kenapa artikelnya gitu? Filipina lawyer and politician. Lawyer pengacara. dia. Sarjana hukum. Coba dia sarjana hukum berarti kan, tapi Iya. menghukum orang langsung Nggak tembak. pakai pengadilan ya?
Aduh, respect Bang Gilang, kepikiran lucu banget. Iya dong, bener dong. Iya, aku kira militer loh latar belakangnya. Enggak ternyata. Ternyata sarjana hukum. Apa dia militer juga coba ada nggak? Nggak ada kayaknya. Pernah jadi mayor, pernah jadi wali kota, sebelumnya vice mayor. Low karir, law school, iya sekolah hukum aja. Iya. Cuma kayaknya benar sih, mungkin dia baru jadi presiden terus mau bikin gebrakan apa nih untuk narkoba. Kan kayak kita juga sempat kan pas zaman udah Jokowi kan, Bandar tuh dihukum mati. Oh iya. Sempet kan, ada beberapa orang yang ditembak tuh. Iya. Itu aja udah melalui prosedur hukum segala macam tetap jadi kontroversi. Karena ada yang bilang itu nggak sesuai dengan HAM. Kayak gitu. Kalau gua pribadi, gimana? Menurut gua hukum mati itu tidak bikin jera kalau menurut gua ya. Berarti nggak setuju Bang Gilang dengan adanya hukum Karena mati? nggak bikin jera, ya mungkin maksudnya mungkin bikin jera yang lain kali ya, biar kalau yang mau jadi BD juga. Maksudnya ada contoh buruknya lah. Iya. Iya. Tapi bagi si orang itu menurut gua Bukan hukuman. iya, ya udah lu mati Iya, aja iya, hilang. lepas. Gue lebih pilih seumur hidup atau di siksa seumur hidup gitu atau Penjara seumur hidup ya. Supaya ada efek bagi yang ngelakuin ini, aduh. Iya, gue kesiksa Menderita banget nih nih, hidup iya. gue nih. Cuman Jadi, kan yang Bandar yang dihukum mati kan salah satunya Freddy Budiman mau di penjara seumur hidup, dia bisnisnya kan di dalam penjara. iya, biasanya di dalam penjara. Gimana tuh? Iya. Berarti dari sistem di dalamnya dulu yang dibaikin nih, Iya. supaya Tapi akhirnya udah ditembak mati ya? Udah. Iya, Freddy udah. Budiman ya? Kalau lu setuju nggak hukuman mati? Yang udah melalui peradilan segala macam, terus ini orang divonis hukuman mati. Tergantung kasus apa sih, kalau pemerkosaan narkoba setuju aku. Narkoba setuju juga? Iya. BD? Iya. BD tapi BD ya? gede, iya. Kalau segede Freddy Budiman setuju aja deh kayaknya. Menurut lu tuh nggak melanggar HAM? Iya, gimana ya? Nggak apa-apa nih menurut lu aja. Ya mungkin iya gitu, kalau orang-orang yang ngerti mungkin itu melanggar HAM, tapi dari sudut pandang aku ya dia juga bikin orang banyak sakit kan. Ngejual ke Iya. anak di bawah umur kan. Bahkan mereka banyak nggak kontrol meninggal juga iya. kan karena overdose. Iya. Dan kalau kayak pemerkosaan ya udah jelas lah ya. Iya. Itu kalau gue juga mungkin iya mikir juga ya. Cukup setuju kalau misalnya dia bunuh orang jadi dengan penguasa dulu gitu ya. dengan apa namanya berencana emang niat mau bunuh, sadis misalkan atau apa. Iya ya. Tapi kalau lu setuju nggak? setuju Bang. Kenapa? Yang narkoba ya. Narkoba. Karena itu tadi banyak yang meninggal karena narkoba juga, walaupun itu pilihannya untuk make. Tapi kan ada sebab, ada akibat. Seandainya bandar tidak ada, ya pemakai juga nggak ada dong. Banyak, karena teman-teman gua ada juga beberapa yang meninggal karena narkoba. Tapi ini kan masalah bisnis intinya. Duitnya gede perputaran duit narkoba. Mungkin Berarti kalau misalnya dari segi bisnis selain bandar yang diuntungin kira-kira siapa lagi ya Bang ya? pabrik, Pabrik narkobanya ya. Pabrik narkoba, jelas. pabrik kan ya ibaratnya kerja sama si bandar lah ya kan. Iya. Ya. Di luar itu ada nggak? Kalau nggak ada, ya mending dihukum mati aja. yang punya pabrik, Iya. Ya udah pasti dong. Toko plastik obat. nah Tapi kan itu bukan untuk kegunaannya sebenarnya. Oh, iya. Jadi dia bisa, walaupun nggak ada narkoba juga dia akan laku sendiri. Jadi kalau seandainya tidak ada pihak yang diuntungkan dari pabrik dan bandar, hukum mati aja. Siapa lagi diuntungkan dari kasus bisnis ini? tapi ya udah ada beberapa yang dihukum mati, narkoba tetap ada, Masih ada. Iya. BD tetap ada, yang ditangkap tetap ada, hakim tetap make nyabu, Iya juga ya. ya kan? Nggak ada solusinya berarti Bang. Tapi kalau misalnya tanya hukum mati setuju? Setuju. Untuk apa? Narkoba. Untuk yang kasus lain? Seperti? Untuk apa? Koruptor? Nah, Koruptor setuju. koruptor setuju. Gue juga kayaknya setuju deh. Setuju. Asal dia Aku memang enggak. terbukti ya. Kalau koruptor nggak setuju? Enggak, Kenapa? balikin dulu lah duitnya. Nah, bener. Bisa Emosi, jadi. jangan mendepankan emosi. Iya, balikin dulu duitnya. Tapi gue lebih, tapi tadi gue bilang, tapi kadang gue tetap lebih setuju, misalnya koruptor nih dimiskinkan. Nah, ya itu lebih mending tuh. Semua Karena tadi asetnya kan diambil. Gue biar konsisten, gue tadi juga bilang tadi kan dihukum mati itu nggak bikin jera, Iya. nggak bikin jera. Ya mungkin, ya buktinya hukum mati narkoba masih ada kok, narkoba yang lain nggak jera gitu ngeliat temennya dihukum mati. Iya. Gitu. Atau tuh mungkin musuhnya kali ya, jadi dia seneng. Ya kan? Iya. Saingan bisnis Iya, mungkin. Saingan bisnis. Oh, bisa jadi ya? Iya. Karena kan kalau kita nonton kayak Narcos gitu di Netflix tuh kan narkoba tuh bisnis yang sangat besar dengan banyak pemain dan tega bunuh-bunuhan demi
apa ya, megang, Bisnis, iya. megang Bisnis, iya. lokasi inilah, nih lokasi ini gue yang megang nih. Kayak gitu kan bisa aja. Jadi kalau koruptor kayaknya dimiskinkan sih paling pas. Iya sih. Sampai keluarga-keluarganya gitu. Kayaknya juga kenapa aku setuju dengan hukuman mati, kayaknya terlalu mengedepankan emosi nih. Untuk pribadiku nih dengan obrolan ini. Iya. Tapi beneran nih Bang, kayak agak ngerubah sedikit. Bener sih, kayak koruptor mending dia dimiskinkan karena Dimiskinkan. biasa hidup enak. Terus Iya. miskin pasti menderita banget dia. Iya, jadi balikin uangnya, hartanya juga ditarik Diambil aja semua, lumayan nguntungin negara kan. Iya, untuk apalah. Dan semua orang tahu kalau dia koruptor. Iya. Ya kan dah terserah tuh mau ngapain tuh. Iya, dimiskinin udah. Ngelamar kerja, misalnya dia ngelamar kerja jadi kurir gitu. Iya. Pas saya mau ngelamar kerja, wah ini mantan ini ya. Wah kamu korupsi ya? Enggak dah. Iya. Aduh kemana lagi ya? Dengerin lagunya Iwan Fals dia. Engkau sarjana muda, sulit mencari Tapi kalau orang HAM bilang tetap aja harus dia tetap harus punya kesempatan lagi. Kalau dia udah menjalani hukumannya, ya udah jalanin lah semua hukumannya, harusnya dia punya kesempatan lagi. untuk Untuk hidup kembali dengan normal gitu. Bener. Kayak misalnya mantan narapidana kan pengen hidup ini lagi. kalau itunya setuju Bang, tapi kalau untuk kembali ke politik lagi aku kurang setuju. Kalau dia Oh iya, kalau dia benar. kerja ya terserah dah, mau Iya, kerja iya. dimanapun. Jangan kan. sampai masa mantan koruptor atau pernah jadi napi koruptor bisa menjabat. nyalonin Menjabat. atau nyalonin jadi gubernur, nyalonin jadi apa? Atau di BUMN gitu-gitu Iya kan kayaknya aneh aja gitu kan ya. Lu udah korupsi tapi masa masih bisa ini. Kalau dia mau buka tambal ban juga terserah. Iya. Iya kan? Terserah. Mau jual gula fit boleh. Boleh. Terserah. Kenapa? Nah, boleh dong, masa ada orang nggak boleh jualan Iya, gula fit? boleh. Boleh. Jadi itunya, kalau untuk menjadikan hidupnya saya setuju. Kan katanya kan semua orang suci punya masa lalu, Nah. semua pendosa punya masa depan. Benar. Nah, tapi di sisi lain kita kadang sebel juga kalau koruptor masih boleh ini, jangan. Tapi semua harusnya punya kesempatan untuk apa ya? Untuk Hidup lagi. ya untuk jadi berubah. Ya, siapa tahu dia menyesal dengan perbuatan yang lalu, terus dia memperbaiki di masa depan kan. Nah, iya kan? Tapi tidak juga di jabatan yang sama. Yang lain lah. Ah, iya, yang lain, benar. yang lain. Ya lu salah sendiri udah pernah dikasih kepercayaan jadi posisi tertentu, lu korupsi. Ya Oh, kenapa? berarti ngerubah juga sudut pandangku tentang narkoba tadi. Kayaknya nggak terlalu setuju kalau dihukum mati. Siapa tahu dia berubah dengan hukuman selain hukuman mati gitu. Kita nggak ada yang tahu. Misalnya dia dapat kasus bandar besar, tangkap polisi, tapi dihukum bukan hukuman mati, entah penjara seumur hidup atau apa yang membuat dia jera. Karena siapa tahu dia berubah dari penangkapan itu gitu Bang. Iya. Tapi kalau Enggak ya? seumur, Bisa. seumur hidup itu kan lama banget sampai nggak keluar lagi mungkin, sampai dia mati, sampai mati di penjara. Ya kalau berubah ya berubah di penjara, udah ya salah sendiri. Iya benar. Jadi bede. Iya. Iya kan? Iya benar. Tapi narkoba ya. Kenapa tuh? Banyak temanku kena Bang soalnya Bang. Ada yang beberapa meninggal. Oh iya, sampai meninggal. Iya. Iya. Jangan sampai teman-teman narkoba. Iya, sebenarnya yang bikin apa ya, yang jadi jahat ya karena bede ya tadi dia taunya kan bisnis. Dia pengen kejual aja udah, nggak perlu itu yang make ntar. Anak kecil atau Iya, atau ntar dia mati kek, ntar dia OD kek, ya nggak tahu. Yang penting gua kejual aja nih yang Dia gua nggak tahu punya. nih di rumah dia malingin barang mamanya, Iya. menjual-jual. Sampai ada yang nggak masuk akal banget berita, saking dia tuh narkoba banget sampai tehel-tehelnya dicabut dijual Bang. Ada berita Bang, tahu tehel nggak, keramik? Iya ya keramik. Itu dibukain nama dia, Dijual. Saking barang di rumah tuh udah habis. Nggak tahu lagi apa yang mau dijual ya. Keramik dicongkel, tar dibawa ke bangunan. Udah gila orang makan narkoba, udah gila. Tapi tuh kayaknya yang zaman dulu kali ya, yang apa sih dulu yang Putau. Putau tuh yang sampai orang tuh sampai sakau banget. Iya. Ya, kayaknya yang zaman sekarang kayak udah nggak pernah denger gue cerita-cerita kayak gitu. Sabu sih yang banyak sekarang. Ya, sabu tapi emang sampai kayak gitu sakaunya. Sampai Suges dia sabu. harus jual-jualin. Masih banyak kalau di kampung-kampung. Yang jual-jualin gitu. Iya, yang jual-jual barang gitu. Demi beli sabu. Iya. Oh. Aku SMP sempet jadi penadah itu tuh, penadah barang-barang murah yang mereka jualin. Oh. Dapat HP NGIG dulu 100.000 cuma. Lu yang beli? gitu. Iya. Di mana dulu? Hah? Kampung lu di mana? Di Palembang. Oh, di Palembang. Di Palembang. Jadi Oh, sama Dion dong. oh iya sama. Dion, Bang lu Dion sama mana? Bang. Batu Oh, Raja. Aku Palembang Kota. Oh, Palembang Kota. Palembang Kota. Ya, ya. Oh. Perkampungannya Bronx gitulah. Banyak yang narkoba di situ. Jadi ya itu gara-gara aku pernah sekali beli barang mereka gitu. Iya. Jadi sering ntar ke rumah ngetok, Ji, ini ada HP nih mau nggak beli? Kalau aku lagi ada duit aku bayarin langsung.
Karena murah banget ya. Murah banget. Karena mereka yang penting jadi duit Yang aja penting ya. jadi duit. Berapapun ya. Berapapun, nggak mikirin harganya. Karena aku dengar cerita temen juga bang, kalau misalnya kita datang ke bandar bawa barang udah nggak dikasih. Karena di bandar tuh udah banyak banget barang-barang Iya, barang-barang orang. yang Kalau kamu punya punya duit. duit, Iya. mending kamu jual Jual berapapun dulu. kesini bawa Iya. duit, Bawa jangan duit, bawa barang. jangan bawa barang. Oh, iya iya. Gitu. Makanya dia larinya yang kayak kaji. Iya iya iya. Oh. Ceritanya gitu, makanya efeknya buruk banget lah narkoba tuh. Lu ada duitnya dari mana? Ya kadang aku minta Dia sama jual. ibu aku juga. Oh. Nanti kan aku jual lagi juga. Oh iya juga sih ya. Jadi duit lagi jual juga. lagi di Facebook kan ya lama kan emang nunggu Iya. seminggu 2 minggu. Tapi kan gitu. akan jadi lebih mahal. lebih mahal. Oh. Jual-jual barang. Kalau dulu setahu lu tuh buat beli apa mereka? Sabu. Sabu, buat sabu. Cing. Gue kira udah nggak ada loh yang kayak gitu-gitu. Masih ada. Aduh, Masih ya? masih bang. Jual-jualin barang. Lapisan masyarakat miskin yang goblok-goblok udah miskin narkoba Iya. goblok. Udah tahu nggak punya uang, masih aja sosokan. Iya ya. Dan rata-rata bandar itu nggak ada yang make. Oh iya. Nah, iya. Kan kalau kata ini don't get high on your own supply. Jangan mabok pakai barang lu sendiri. Iya. Harusnya gitu memang yang benar. Bisnis. Iya yang benar gitu. Lu jangan pakai barang lu sendiri. Apapun itu. Kayaknya gitu deh. Brand di lain? semua bisnis ya. Nggak tahu deh. Enggak ya. Maksudnya jangan ini kali, jangan don't get high, jangan terlalu berlebihan kali. Oh. Iya. Ya. Tapi maksudmu BD nggak pakai barangnya sendiri, dia nggak pakai narkoba sama sekali? Nggak pakai narkoba sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Ada beberapa yang kan temanku, circleku tuh banyak kayak gitu, banyak cerita-cerita kayak gitu. Dia bilang yang dia beli tempat dia beli barang itu bandarnya nggak pernah pakai sama sekali. Dia bilang pas ditawarin gitu kan bercanda-bercanda, "Make, Bang. Kalau bisa terbang baru aku mau make," katanya. Kalau pakai itu bisa terbang. Baru aku mau make katanya. Berarti kan tahu kan mereka ini dibodohi kan. Berarti- Tapi tetap aja. Si BD jualnya gimana ya? Maksudnya yang bagus yang mana barangnya bang? Nggak tahu dah kalau kayak gitu gimana. Kan dia nggak nyobain. Nggak nyobain. Tapi kan pasti punya anak buah dong. Iya, yang Oh, dikasih ada yang dikasih dulu pasti. Iya. Iya. Pasti punya anak buah. Iya, sama dia paling lihat ini aja kali ya, yang kemarin laku barang ini, ya udah dia minta lagi ke atasnya. Iya. Jualin yang ini aja deh, ini lebih laku. Ya gitu. Aduh, wih, serem narkoba. Iya sih. Dan lu bayangin yang kayak gini-gini, waktu yang zaman Filipina itu nggak di cross check dulu. Cek ya, iya. Dituduh Langsung apa tuduh udah aja, iya. dar. Tuduh dar, ditinggal aja. Iya ya. Yang serem tuh itu ditinggalin Mas. Jadi bisa di ruang tamu udah ditinggal aja sama Nggak polisi. diurus ya? Nggak diurus udah. Kayak 65 berarti ya kalau di sininya. PKI, Iya. zaman PKI, iya. Bisa jadi orang kurus nih gitu. Aku gitu misalnya. Iya. Kurus nih narkoba, padahal enggak. Iya. Ditembak aja, iya. Iya. Kasian banget ya. Atau ada orang yang nggak suka gitu terus Iya. nuduh. Nuduh iya. Yakinkan bal-bal ini pan Iya, aku iya. pernah lihat gini datang dar. Ya. PKI aja dulu keturunannya kan sempat susah nyari kerja kan. Nah, itu tuh. Kalau ketahuan keturunan PKI kan, sempat susah nyari kerja tuh dulu. Tapi masa korupsi malah masih bebas untuk kerja. Wah, mana yang berbahaya memang. Yang Masih udah ada. terbukti apa yang belum? Ada yang komen, wah PKI tapi kan bla 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 bla. Wah, masih ada nih. Tapi kan PKI tidak sesuai Pancasila. Wah. Emang korupsi sesuai? Gila. Nggak salah aku ngefans sama Bang Gilang. Keren jokesnya bro, keren bro. Enggak bro, ini biar kelihatan ada isinya aja kita ngobrol. Iya. Ya kan? Aku posisinya belajar sih di sini sih. Belajar apa? Belajar. Banyak hal aku pelajarin di Hohi, Bang. Apa Informasi. contohnya? Kayak tadi Formula E. Aku nggak tahu ada berita itu. Iya. Ternyata pas ngobrol di sini jadi tahu. Oh iya. Ya kan? Kayak banyak hal informasi luar dalam negeri. Kalau dengerin tuh nambah wawasan. Sini Hohi mantap. Lu umur berapa sih, Ji? Umur ini tahun 2022 ya? Iya. 22. 2000 lahirnya. Iya. Milenium. Bayi milenium. Gila. Tapi Baik, omongannya politik, Bro. Bayi milenium 2022. Ini umur 22 baru. Bang Gilang berapa? Saya muda banget. 89 gua lahir. Berarti 33. 33. Aku tahun ini 30. Oh, lu 30 tahun. 91 ya? 92. 92. Ya. Ini biar ada HI-nya. Tapi tadi narkoba kan juga udah. Tadi kan Filipina. Itu di Filipina. Iya. Narkoba pun udah internasional, permasalahan internasional. Apa pengalaman internasional yang pernah lu alami sih di dalam hidup lu selama 22 tahun? Selain memakai handphone merek luar.
Ya dong, handphone. Cina. Handphone baru keluar dong, udah pasti. Indonesia punya nggak produk handphone? Bukan. Nokia tiba-tiba. Advan itu produk Indonesia. Indonesia Advan. Advan. Nah, paling rebatch dari Cina Iya, juga Advan. paling. Belum ada Advan berarti Indonesia. Advan Indonesia. Nggak pakai D, nggak pakai T belakangnya ADVAN kalau nggak salah. Advan. Bukan. Advan. Nggak pakai E. Advan. Ya. Nah, Sorry tim Hoi nggak ngerti handphone Advan. Nah, ini dia. emang Indonesia ya Advan ya? Advan digital tuh. Jago juga nih. Tapi kayaknya Tapi sekarang tuh pasti nggak murni. Ya mereknya mungkin iya. Tapi kalau lu ke Alibaba, Iya, mungkin pabrikan. gua udah pernah cerita juga sini. Di Alibaba lu tuh bisa bikin apapun nih, Lu kalau punya duit nih, lu bisa bikin laptop merek Yono bisa. Mesen dari Cina, dari Alibaba. Lu maunya spek ini, warnanya ini. Ntar brand gua Yono tempelin ya ke laptopnya. Datengin ke Indonesia 1000 biji, lu jual-jualin merek Yono. Oh, gitu. Alibaba tuh gitu, Alibaba. Iya. Mau mobil bisa, Yon. Iya. Mobil listrik lu punya duit beli 1000 mobil pesan dari Cina, datengin ke sini bisa. Oke. Laptop segala macam. Makanya banyak laptop merek yang katanya merek Indonesia padahal cuma rebatch aja dikasih. Rebatch ya namanya. Ya gitulah katanya. Ya semoga ke depan Indonesia mempunyai kemampuan untuk membuat produk-produk sendiri lah. Yes. Lokal pride bro. Udah ada SMK. Udah. Wah. Bener. SMK kan mobil bikin Indonesia. Iya. Tapi kan itu untuk kebutuhan pemilu. Apa tadi beritanya? Tadi pengalaman internasional apa? Iya. Kalau Yono pernah kerja di Kalbe. Iya. Kalbe perusahaan obat yang jualnya internasional. Iya. Walaupun Kalbe itu Indonesia kan? Indonesia. Indonesia tapi udah pasarnya. Iya waktu itu kalau nggak salah perusahaanku itu adalah perusahaan terbesar se Asia Tenggara untuk farmasi. Oh. Walaupun Kalbe itu Indonesia tapi Indonesia. kan? Ya. Tapi penjualan udah kemana-mana. Benar. Apa pengalaman? Ada internasional? berarti kalau yang kayak gitu Apa? aja tuh ada. Aku pernah liburan ke perusahaan Jepang. Liburan? Iya, tapi di Indonesia. Apa perusahaan apa? Ada TEL namanya, Tanjung Enim Lestari. Tanjung Enim ini. Tanjung Enim Lestari, perusahaan pabrik kertas. Tanjung Enim. Oh, dulu gue pernah stand up di Tanjung Enim. Iya benar, udah pernah gue stand up di Tanjung Enim di GOR. Oh, aku nggak tahu tuh itu di Iya, mana. di GOR. Gue udah kayak acara rakyat tuh di Tanjung. Tanjung Enim itu kan ada apa sih tambang ya? Apa sih di situ? Tambang kayaknya ada deh, tapi yang aku tahu pabrik kertas itu di Sumatera Selatan juga tuh. Pabrik kertas punya Jepang. Iya. Pabrik Jepang. Iya Kak, itu pabriknya pokoknya ngolah bubur kertas. Coba cari Tanjung Enim apa bubur namanya? kertas terus nanti dikirim ke perusahaan-perusahaannya di Jepang gitulah katanya. Oh, tapi Tanjung Enimnya ya. Tanjung Enim apa tadi namanya? Tanjung Enim Lestari. Tanjung Itu Enim adalah- Lestari perusahaan Indonesia dong. Ya nggak tahu deh aku. Pokoknya maksudnya katanya Jepang lah gitu pemodalnya. Nih, Pulp and Paper tuh. Tanjung Enim Lestari Lestari. Pulp and Paper. Katanya punya. Soalnya di dalamnya tuh banyak apa istilahnya ya? Pokoknya beda dah suasananya sama di luar perusahaan itu gitu kompleknya. Maksudnya kamu liburan di situ? Iya, ke dalam itu. Iya, staycation di situ. Staycation di Iya. pabrik. Emang iya, emang iya. Ngapain Bang Dion, ngapain? Coba lihat nih. Our company, coba our company. Apa company? Company Nggak profile. tahu detailnya tuh, coba deh. Company profile. Tanjung Enim World Class Manufacture High Product. Tapi kayaknya sih Indonesia nih pabriknya. Ya Jadi- mungkin kerjasama aja kali ya. Oh iya. TEL ya disingkatnya? Iya, iya. TEL. TEL. It's a foreign investment company. Oh iya, Oh, iya. diinvest sama Marubeni Corporation Japan, benar. Ah, Oh. 1.600 employee, 80%-nya di Sumatera Selatan. Oh, produknya coba lihat hasil yang dihasilkan produk. bubur kertas. Oh. Wih. Dikirim ke Jepang buat dijadiin kertas, dijual ke sini lagi. Nah, itu dia. Itu kan yang pernah Iya. kita bahas kan, Benar. ciri khas Indonesia tuh gitu, jual Iya, iya. barang mentah atau setengah jadi, ntar diolah di negara lain, jadinya jual ke sini. Ke sini lagi. Coba ke bawah lagi ada lagi nggak? Foto-foto atau oh ini foto-foto di sini doang ya. Oh. Berarti study tour sekolah. Enggak, jadi ada saudaraku kerja di situ. Karyawan kan, itu kompleks tuh ada perumahannya juga. Ya,
Nah, aku kalau setiap libur sekolah ke sana tuh satu keluarga karena beda banget lingkungannya sama lingkungan kampung. Kayak udah di luar negeri aja di dalam. Iya, karena kan kompleknya dibikin khusus. Semewah mungkin, iya, ya. iya, iya. Kayak komplek Freeport Di gitu dalamnya udah lengkap, ada kolam renang. Nih, presiden direkturnya pun namanya Takahiro Horita. Technical Director Akira Nakasuka. Operation Director Masaaki Tsuge. Nah, ini. Agus Kafid. HR-nya doang orang Indonesia. Cuma satu. Iya, BOD nih semua orang Jepang. Walaupun yang ini nih wakil orang Indonesia nih Masaki. Mukanya ya. Ya, ini Akira juga. Ini Indonesia masih Masaki Sugi nih. Tanjung Enem tuh agak jauh kan dari Palembang kan? Iya, sekitar 6 jam. Iya, pernah gue. 6 Tanjung jam. Enim tuh nama tempat. Iya, nama daerah. Iya, kabupaten. Oh. Tanjung Enim. Ya pernah, baru ingat gua Tanjung Enim namanya. Berapa penonton waktu itu, Bang? Wah, rame banget. Itu habis beres Suca 1 tuh, jadi lagi rame-ramenya Suca. Itu acara apa ya? Pokoknya kayak di GOR. Kayak ulang tahun gitu kali ya. Kayak acara bener-bener acara rakyat yang datang tuh warga sekitar. Rame banget. Bintang tamunya aku sama Firza. Firza Surabaya. Bukan dong, Firza. Firza penyanyi. Firza penyanyi. Firza Gondrong. Kirain. Itu bener-bener acara rakyat rame banget, seru sih. Tanjung Enim gue ingat pernah kesana. Tanjung Enim. Berarti di komplek itu banyak orang Jepang juga dong? Nggak Iya, juga? iya. Banyak? Bahkan di sana kan dikasih sekolah juga tuh mereka Iya. anak-anak pegawainya. Ada pelajaran bahasa Jepang dan banyak yang dikirim ke Jepang akhirnya. Oh, Anak-anaknya. iya kalau kayak di Diambil Freeport tuh di Papua. Papua itu ada komplek Freeport, isinya tuh ya kayak udah kayak di US aja suasananya. Wah, Keren banget pokoknya dalamnya iya. Bangunannya apanya mah kayak di US, kayak gitu. bahasa. Bahasa ya tergantung lah, Tergantung mungkin bahasa orangnya, biasa ya. aja. Kirain kayak bahasa. Si saudaramu itu tinggal di situ? Iya, di tinggal komplek. di situ di komplek itu. Oh, berarti udah lumayan dong jabatannya. Iya, kayaknya sih. Dapat rumah di situ. Dapat rumah di dalam. Oh. Kayak bener-bener suasana Bentuk Jepang rumahnya gitu. kayak rumah Jepang juga? Iya. Enggak. Oh, bentuk rumahnya biasa? Iya, kayak rumah-rumah di Amerika gitu, klaster-klasternya udah bagus lah pada masa itu. Oh, pada masa itu aja udah bagus ya? Heeh. Makanya Betul, ngebayangin kalau suasana Jepang itu pulang kantor ada orang Iya, yang enggak. dasinya diikat di kepala, Iya, sambil mabok, mabok. habis pakai sake. Mabuk sake. Anak-anak sekolah tasnya kotak hitam Iya. ya. Itu ya. Pipinya merah-merah, bocah-bocahnya. Oh, ini nih komplek. Mana nih? Tanjung Enem Lestari Perkomplekan. Karyawan PT Tel. Nge-search Perkomplekan. Kenapa bahas? Kayak gitu nggak? Bukan ya yang lu datengin? Bukan. Bukan. Itu kayaknya di luarnya deh. Bukan yang komplek pabriknya ya? Iya. Oh. Oh, HI nih, HI. Jepang. Deket situ mungkin ada ininya kali ya? Hutan atau kayu yang... Iya. Ada hutan sendiri mereka Iya, nanam kalau sendiri. setahu gue iya. emang pabrik kertas tuh nanam sendiri. Nanam sendiri. Jadi bukan ngendap dari sendiri, ngambil iya. hutan liar. Oh. Jadi kayu yang untuk bisa jadi kertas tuh ditanam sendiri sama mereka. Biar nggak ngabisin hutan ya. Iya. Iya, jadi emang kayak untuk ya apa ya? Hutannya hutan bisnis lah. Iya, kayak diternakin lah gitu. Iya. Iya, dibikin Oh, ini ya? sendiri. Ini pabrik itu Tanjung Enem Lestari Pulp. Oh iya. Dah itu siapa? Kenapa ada orang? Facebook tuh Kenapa ada foto? 2013. Oh, udah kayak Ini gitu. buka Facebook orang ya? Zaman-zamannya. Foursquare, astaga. Apa, Bang? Itu yang dulu check-in, aplikasi check-in. Nggak tahu aku. Ada Nggak dulu tahu, ngetren, nggak tahu ya? Ada tuh, enggak. Ada Foursquare tuh, kayak lu misalnya ke Pondok Indah Mall, lalu check-in di Pondok Indah Mall. Pakai Foursquare dulu. Oh. Ntar ketahuan siapa aja pernah check-in. Terus gue juga nggak main banget ya, jadi cuma tahu-tahu doang kayak. Ntar kalau udah sering check-in di situ, lu jadi kayak paling atasnya sering check-in gitu. Check-in aja nih, main check-in. Ini tahun berapa sih? 2012, 2013 lah. Pasti zaman-zaman Facebook lagi naik juga nih. Iya. Ini kadang-kadang bisa di-connect ke Facebook. Si check-in Sebelum kita ini. pet nih. Sebelum. Soalnya pet merubah semuanya waktu itu. Karena kan pet juga check-in kan? Iya. Ah. Coba lihat lagi foto-fotonya, foto-foto kompleknya ada nggak? Penasaran gue pengen lihat. Komplek ini aja, komplek pegawai Tel. Tanjung Enim Lestari. Komplek pegawai, coba kita lihat. Nggak ada ya? Nggak ada, rahasia kayaknya deh. Iya, nggak Iya, bisa rahasia di- nggak boleh foto-foto Karena kayaknya. pemukiman mungkin kan, privacy. Iya, kan. privacy. Mungkin ini kali. Di Google Maps kelihatan kali Google Maps. Iya dong. Iya, di dalam kompleknya ya. Nah, coba di ini. Gambar, Google View. apa namanya? Satellite view, jangan
Nah, Nah. jangan street view. Dari atas dulu, dari atas. Yang ini biar kelihatan. Nah. Itu kan pabriknya tuh ya. Nah, Mana kira-kira kompleknya? Tepel. Kita mau tahu Tekal banget ya dari tadi ya Pematang komplek Lestari. orang. Ke atas tuh kali tuh. nah itu tuh. Tuh yang rapi-rapi itu kan. Itu yang rapi-rapi itu tuh pasti tuh. Geria Meranti tuh. Nah, iya. Wah. Itu rumahnya kayak gitu. Itu foto lama deh kali. Iya. Nggak kayak di Jepang ya? Enggak, emang enggak. Emang enggak ya? Street Tergantung. Kalau yang meranti putih, meranti merah itu rumahnya masih kayak rumah-rumah tipe 36 gitu. view. Ah, yang gede-gede Yang gede-gede yang mana ya, lupa lagi gue. ada lapangan nggak di belakang sekolah? Kayak Doraemon. Sama gunung. Nah, itu udah di luar itu, kampung itu. Oh, udah agak di luar. Muara Enim. Tanjung Enim. Karena di Bintaro tuh ada sekolah Indonesia Jepang. Kalau lihat foto-fotonya itu mirip banget kayak sekolah-sekolah Nobita gak bentuknya. Iya. Iya bentuknya. Di Bintaro ada sekolah Indonesia Jepang, mirip banget. Keren. Bentuknya kayak sekolah ini. Ada pak gurunya. Lu main-main ke dalam pabriknya nggak? Enggak. Oh cuma main ke rumah itunya Iya, aja? main ke rumah itu sama di lingkungan-lingkungan sekitarnya aja. Karena kan lengkap di situ, ada TV kabel kan. Oh, ya zaman itu ya Iya, udah zaman itu canggih udah ya. canggih. Fasilitas umumnya apa aja? Lapangan Ya, lapangan futsal, basket ada kolam renang. yang di komplek itu untuk komplek bareng-bareng. Ada kolam renang. Banyak orang Jepang yang lu lihat di komplek. Iya, beberapa kali ngeliat orang Jepang sih. Nggak terlalu sering karena orang Jepang itu pokoknya tinggalnya beda aja sama Yang karyawan Pribumi. Indonesia. Nggak mau. sama saudaraku. Oh, iya. Sama saudaraku. Mungkin sama pribumi-pribumi yang pangkat lebih tinggi dekat. Iya, mungkin dapet kali ya. Iya. Bisa Itu- tetanggaan ya. Bisa dibanggain gitu. Iya, Iya, tetangga sama orang Jepang. Itu sepupu aku yang itu meranti putih. Oh. Meranti putih, meranti merah itu. Pokoknya paling ujung aja rumahnya. Nah, ini baru lihat fotonya street view-nya. Coba deh. Nggak bisa bang. Bisa nggak? Mungkin privasi jadi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Nggak nggak bisa. bisa diambil. Di dalam, Emang iya. disembunyiin, Karena Bang. komplek-komplek kan bisa ya, komplek-komplek dalam rumah. Oh, berarti emang dia mungkin Di- request ke Google Maps bisa sih. Heeh. Jangan bisa dilihat ininya. Oh, Ngeri juga. mungkin Jepang kali dia kan nggak mau. Nggak mau terbuka. Nanti takutnya kita di Indonesia salah kaprah dibilang ini lagi nanti. Spionase. entar. Menjajah. Menjajah lagi. Iya. Ya kan? Sedangkan petingginya semua Jepang semua. Iya, pabrik kertas ya, menarik juga. Hmm. Berarti dia nggak jual jadi ya? Enggak. Nggak jual jadi, nggak produksi jadi. Enggak produksi jadi, buburnya Memang aja. buburnya aja. Buburnya aja Untuk dikirim sana. lagi. Ya. Kenapa ya harus bikinnya di sana ya? Di mana? Di Jepang. Karena mungkin finishingnya pengen detail kali. Kan bisa juga, maksudnya dari perusahaan Jepangnya bikin lokasi di sini untuk finishingnya, tapi diterima sama orang Jepang. Iya, speknya spek Jepang gitu ya. Kan bisa. Kita punya tanah juga toh. Tapi mungkin nggak bisa jualan made in Japan. Nah itu dia Mungkin. masalahnya. Ya nggak, coba tuh mereka jadiin buku, terus bukunya nih made in Japan. Nah itu dia. Apa itu dia? Maksudnya biar kalau mau Indonesia sudah nggak usah kamu garap kertas di sini kalau kamu nggak mau ngajarin kami. Nggak usah. Kalau produksinya di sini Iya kan? emang nggak bisa made in Jepang. Made in Indonesia dong. Oh. Iya. Meskipun perusahaannya Jepang. Ya, iPhone juga made in China tulisannya. Oh iya, Kan iya pabriknya sih. di Iya, Cina. iya, iya, Cina. iya. Iya kan? Iya, iya. Harusnya gitu tuh kita. Walaupun design in California biasanya tulisannya. Design in Design. California Ah, atau by Apple US, tapi made in tetap Cina. manufakturnya di mana kan? Iya. Iya ya. Nggak tahu deh kalau ini bubuk kertas dibikin di Palembang, tapi misalnya dijadiin buku atau apa, tetapnya made in. Tapi kan pabriknya di Tapi kan yang finishing Terakhirnya di sana, ya? Iya. Iya, iya, iya. Iya. Kita kan ibaratnya jual mentah nih. Ah. Iya, iya, iya. Jual barang kayak misalnya kayu, dijual kayunya doang bukan meja. Hmm. Pas orang yang dihargain kan yang bikin mejanya nih, Iya. Iya, iya. bukan yang motong-motonginnya. Iya, iya. Ibaratnya gitu kan kita. Benar. Makanya kenapa nggak kita di sendiri gitu di sini bikinnya? Ya, tapi ada nggak pabrik kertas di Indonesia punya Indonesia gitu? Ada lah. Ada ya? Ini Sidu. Sidu. Anak siapa Betawi. yang pembalap sempat mau F1 tuh? Rio Haryanto, ingat nggak? Yang mau pembalap sempat mau masuk F1. Ah tahu. Itu kan kalau nggak salah keluarganya yang punya Kiki ya? Kiki. KIKY Iya, itu loh. alat KIKY, tulis. iya, alat tulis. Coba cari deh Rio Haryanto keluarganya.
Hilang sih bang. Nah, nih Rio Haryanto nih. Keluarganya itu kalau nggak salah yang punya Kiki atau apa gitu. Kalau nggak salah ya. Tuh, buku tulis Kiki punya siapa? Tuh, tiba-tiba ada yang nanya kan. Maklum, keluarga Rio Haryanto adalah pemilik PT Solo Murni, sebuah perusahaan stationery alat tulis termasuk buku tulis terkenal merek Kiki. Makanya sponsor di mobil dia tuh dulu Kiki. Tapi perusahaan kertas sama perusahaan buku tulis sama apa beda? Itu bisa jadi beda. Iya. Beda. Coba lihat tuh, PT Solo Murni apa tuh? Bergerak di bidang apa? Tuh, ada di bawah tuh. Solo Murni. Nah. Kiki Kreatif Produk. Nih PT dari zaman dulu nih boleh 2 kata doang. Sekarang kan PT kalau bikin harus 3 kata. 3. Nah, produknya coba lihat produk. Tuh. Yang diekspor tuh, exercise book, gift box, paperback, lokal, school supply, office supply. Banyak banget. Banyak. Gila. Kiki kan gede kan ini, termasuk yang besar lah. License. Bisa jadi dia cuma ngerakit Iya. kertasnya mungkin kertas dia bikin. dari Iya. Jepang Kiki. itu tadi. Original equipment manufacture. Karena mungkin dia mungkin punya rekanan bubuk kertas juga kali yang macam kayak tel itu. Kirim ke dia dijadiin buku culit about us. PT Solo Murni. The biggest stationery manufacturer In in Indonesia. Indonesia. Gokil. Bangga nih kalau ada perusahaan gitu. Iya. Dari tahun 76 udah exploring 5 benua, 37 negara, 45 distributor. Largest book and stationery companies in Indonesia and also worldwide. Gokil. Awalnya dari printing company. Oh, Printing. pakai father tekstil. Oh, berarti iya. Oh dari kakeknya. Kakeknya punya tekstil. Heeh. Tapi sama dia dibikin jadi Printing. book printing, ngeprint. Iya. Ngeprint buku. Baru jadi dia bikin buku sendiri kali abis itu. Wah sekarang makin jaya ya. Oke, makanya tuh kalau nggak salah si Rio Haryanto dulu tuh mobilnya ada Kiki tulisannya. Saputri. Ya. Juara 3. Juara 3 dikalahin Aji. Iya. Ini nih. Bangga nih Indonesia begini nih. Iya, kalau nggak berarti dia mungkin bikin itunya kali ya. Nggak tahu lah. Mungkin ada yang lebih Produk-produk. lebih tahu Indonesia. tentang Kiki. 2018 apa terakhir? Wih, udah keren. 4.500 pekerja. Apa rasanya ya punya karyawan 4.500? Nah, mobil Rio Haryanto nih. Tuh, yang merah tuh kanan tuh, yang dia berdiri depan mobilnya. Tuh, ada Kiki kan depan. Oh iya benar. Iya. Telkomsel, Kiki. Iya benar. Sama kayak Sean Gelael ada KFC-nya. Sean Gelael itu apa? Dia yang punya KFC juga. Keluarga Gelael kan yang punya KFC. Oh. Yang megang merek KFC lah gitu. License-nya. Dulu waktu dia ikut dia kan sampai Formula berapa tuh ya Gelael ya? Apa sempat Formula 1 ya? Sekarang dia yang ini Lemang yang Yang di Prancis. 24 jam itu loh. Balapan 24 jam. Oh iya. Sekarang dia itu udah nggak formulaan. Nah, itu juga ada KFC tuh. Karena katanya kan emang mau masuk Formula One tuh kan berat, emang harus Seleksinya ya. dan Dananya sponsor. juga. Jadi harus nyari sponsor, dananya tuh harus berat banget untuk bisa masuk F1. Warnanya kayak warna Metro Mini. Orange biru. Mungkin Iya, mirip. membawa ciri khas Indonesia Jakarta, kali. iya. Agak mirip warna Metro Mini. Indonesia bro. Nah, iya. mirip loh. Keren. Bisa Metro Mini yang bis bapuk gitu Yang dulu bisa bisa jadi inspirasi untuk mobil Di F Formula. berapa tadi tuh? Iya. Gokil. Tapi kalau nggak salah Rio Haryanto nggak tahu deh sekarang masih nggak ya? Masih ini nggak ya? Dulu sempat rame soalnya dia mau masuk F1. Rio Haryanto. Pengalaman Haji tuh, gara-gara pengalaman Haji. Pengalaman HI. HI. Pengalaman HI. Ada lagi nggak pengalaman HI lain? Nggak ada sih, paling kayak ikut-ikut seminar gitu, pengisinya orang
bule tapi aku nggak ngerti gitu. Seminar Ngapain lo ikut seminar lu nggak ngerti? Dari sekolah. Oh. Dari sekolah gitu. Terus? ke seminar tapi nggak ngerti. Iya kan kadang-kadang dari sekolah tuh biasanya ada beberapa murid yang dipilih untuk ngikutin seminar pelajaran-pelajaran apa gitu untuk di prospek biar dapat beasiswa ke luar negeri. Oh, oke. Gitu-gitu. Ini SMA berarti? Dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP. Justru pas SMP aku sering beberapa Ikut, kali gitu, ya. 2 kali 3 kali lah gitu. Nah, aku kan malas sekolah tuh. Jadi aku ngajuin diri aja biar bisa keluar biar aja. keluar, ikutan seminar. Ikut seminar. Walaupun nggak tahu ngomong apa. Nggak paham aku ngomong apa. Itu di Bang Gilang apa Bang? di Palembang. Di Palembang. Apa? HI, pengalaman HI. Selain kampus. Saya stand up di luar negeri Iya, diajak keluar negeri pancing. mah. Iya, udah ada. Iya. Bang. Iya. Apa lagi? Mau nanya apa? Apa lagi ya? Selain itu, selain stand up? Wah, belum tahu dia. Ya. Belum tahu saya apa tuh Bang? Saya pernah ulang tahun waktu kelas 3 SD dirayain di Myanmar. Belum tahu dia, Yon. Belum tahu. Gara-gara Kelas itu 3 berarti SD. rusuhnya. Hah? Gara-gara itu rusuh tuh. Myanmar sekarang. Nggak. Gara-gara ditanya sama Iya. anak kelas 3 SD. Gara-gara gue ulang tahun di Myanmar. Pernah ulang tahun di Myanmar saya. Anjir, pengalaman luar negerinya. Jauh, Umroh, maksud pernah kita. umroh pas SD. Umroh. Ada yang nyatetin waktu itu tuh. Bang Gilang, Betul, pasti. kenapa saya nyesel nanya ya? Iya. Kayak membuat, wah hidup saya kemana aja nih? Bro, lagi kan gue episode Hohi kan udah 40 berapa tadi? 2. Pengalaman HI udah banyak gue Udah. sama Bang Abdul udah saling cerita udah banyak. Dulu tuh awal-awal Hohi itu setiap Senin tuh kita saling nanya apa pengalaman HI seminggu kemarin. Kadang-kadang udah suka lupa. Nah minggu depan nih Bang Abdul apa pengalaman HI? Banyak banget Iya. gue nggak ada. Udah, pokoknya besok itu bukan Hohi yang episode biasa, seminar. Iya. Seminar tentang Amerika, Iya. tentang Los Angeles, tentang San Francisco, Iya. tentang New Wah, York, seru banget tuh, Washington, ya. Seru banget nanti Pengalaman ada HI semua tuh. Iya. Iya, itu udah pengalaman HI 3 minggu terakhir ke Bang Abdul. Seru. Kalau Bang Abdul balik lagi nanya ke gue, apa pengalaman HI 3 minggu terakhir? Temu Yono. Emang saya orang Myanmar Bang. Nah, Yono orang Penompen. Kebetulan dia orang Penompen. Tentara Vietnam saya. Iya, itu pengalaman HI. Mantep lah. Saya jadi ngerasa kurang bersyukur hidup. Kenapa jadi kurang bersyukur? Lihat perbandingannya jauh. Kita kembali lagi ke Petrus. Petrus. Penembakan apa? Pemberitaan Pemberitaan. misterius. Pemberitaan misterius. Itu konten udah berapa lama sebelum dibikin show-nya? Yono tahu pikiran gua mau nanya itu tadi. Bagus, Yon. Dari Februari Udah ini Bang fans Bang dibilangin. Februari 2000? 22. Oh, Februari kemarin Februari, berarti ya. Berarti ini Maret, April, Mei 3 bulan ya? Iya. 3 bulanan. 3 bulanan ya. Seminggu berapa kali tayang? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap hari Minggu biasanya. Setiap hari Minggu. Oh. Durasi tayang Durasi beda-beda sih dari 7 sampai 15. 7 sampai 15 menit. 7 sampai 15 menit. Selalu baca berita gitu. Kalau ada politisi nge-interview politisi. Siapa yang pernah datang ke Coba buka channelnya. Di mana? Total Politik. Total ya? Politik. YouTube Total Politik. Siapa Karena- aja politisi yang pernah masuk ke Valdo udah. Valdo? Terus siapa lagi? Sama satu lagi Yang pernah masuk di yang udah tayang? yang udah tayang itu Gus Romzi Ahmad. Siapa itu? Gua nggak terlalu tahu lagi politisi-politisi. Di playlist aja bang. Playlist. Ada Petrus. Petrus tuh. Itu. Lihat playlist lengkap aja. Nah, tuh. Razia kondom pulihkan Meskipun belum populasi. semua nih dimasukin playlist nih. Love language Petrus. Gen Z takut tambah dewasa. Weh. Love Language Valdo Maldini. Oh, ya. Siapa aja tadi yang mana? Siapa tadi? Valdo Maldini sama Gus Romzi Ahmad. Siapa beliau? Siapa ya? Ngejelasinnya gimana ya? Ya inilah orang Kenapa? NU lah. Oh, orang NU. Iya, Oh, orang maaf NU. ya, saya nggak banyak Iya. tahu. Mohon maaf. Nah, Enggak Saya apa-apa, nggak kan tahu. orang NU banyak. Iya. Ya kan, warga Iya. NU di Indonesia ini kan banyak Ah. banget. Jadi wajar kalau kita nggak semua Enggak, tahu. pengurus. Oh, pengurus NU. Pengurus NU. Iya. Mana? Ada nggak? Bahas apa waktu itu sama Sama siapa? NU? Itu ngebahas inilah soal agama lah. Gitu. Dan Pertanyaan- perpolitikan. Iya, Tetap. agama dan perpolitikan. Dan biasanya Tetap. konten Petrus ini arahnya kemana sih kalau kita misalnya kan, oh ini kan tentang politik nih, Iya. tapi diarahkannya ke lucu-lucuan kah atau Iyalah, gimana? Komedi. Berarti kalian menanggapi politik dengan komedi gitu? Iya.
di ini aja misalnya ada berita nih sosial politik ya udah ngejok saja gitu ke arah-arah yang mungkin bagi orang bahaya gitu. Apa dasarnya isinya atau yang bawain kontennya lu dan Oza Dasarnya untuk bawa konten pemberitaan Petrus. misterius atau politik? karakter. Karakter aku sama Oza tuh bener-bener kebalik gitu di Petrus ini gitu. Aku kan ya emang aslinya aja udah nggak darim gitu. Aku nggak darim tuh bukan karena berani, tapi aku nggak tahu apa itu bahaya aja. Iya, iya. Nggak tahu batasnya di mana. Iya nggak tahu, nggak ngerti batasnya di mana. Sedangkan Oza nih udah biasa banget ya ngeles gitu kan. Udah jadi ya udah aku ngomong seadanya aja. Terserah aku mau ngomong apa gitu. Ntar Oza yang bersihin gitu. Tapi aku pernah ngobrol sama Bonar juga, temannya Aji satu kontrakan waktu itu. Dia bilang memang Aji itu suka banget politik. Kalau di rumah juga katanya nontonin politik, bacaannya juga bacaan politik, katanya gitu. Sesuka itu dia sama politik katanya Bonar. Lah, kok enggak nih, gimana sih ini? Penipu Bon. Apalagi Dia ngefitnah aku mulu dia. apalagi image si Aji yang pernah juara stand up DPR. kritik DPR. Kritik DPR. Stand up judul apa sih dulu tuh? Iya stand up komedi kritik DPR. Stand up komedi kritik DPR. Mencela langsung Fahri Hamzah di depan mukanya. Betul. Setelah lu tahun-tahun depannya ada lagi nggak sih? Ada. Yang menang siapa satu aja? lagi. Yuda Brajamusti. Yuda Brajamusti. Udah. Oh dua kali. iya, si Yuda Yang waktu itu ikutan Nah. ya. Iya, yang kedua. Terus nggak pernah ada lagi? Nggak pernah ada lagi. Karena kan abis itu udah ganti ketua DPR-nya. Oh. Kalau yang waktu itu siapa ketua DPR-nya? Bambang Susatyo. Emang sekarang bukan masih Bamsud? Udah nggak? Ibu Puan ya? Bu Puan kan Oh sekarang. iya Puan, Bamsud Puan. MPR ya? MPR. Bamsud MPR kan? Makanya ada lomba kritik MPR kemarin baru-baru ini. Nah. Oh iya, gue ditelepon tuh sempat diajak jadi MPR. Diajak jadi diajak Kenapa dia Kaget jadi saya. MPR? diajak jadi juri, sempat diajak. Tapi gue nggak bisa waktu itu. Oh iya benar-benar ada. Ada. Oh, karena berarti tergantung siapa ketuanya. Iya. Yang menang siapa? Yang MPR. Yang MPR. MPR. Aduh lupa lagi aku siapa. Oh iya, kayaknya ada beberapa kemarin. Ada kok, belum lama kok. Iya. Gue inget tapi nggak bisa waktu itu. Oh, Bang Gilang nggak bisa jadi juri waktu itu. Kenapa? Kenapa? Kalau jadi MPR bisa. gua Bisa. Iya. Jadi juri. Jadi nggak juri. bisa. Juri doang mah enggak lah ngapain. Oh jadi MPR ayo gitu. Iya. Oh karena DPR-nya ganti jadi Puan Maharani ya. Iya. Di DPR-nya. Dia nggak DPR. bikin Lomba Lomba. kritik. Tapi lomba matiin mic. lomba. Apa orang batuk? Iya. Takutnya kalau dia yang bikin lomba dimatiin ya mic. Iya. Mic peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ya. Sekali lagi diingatkan Petrus Live tanggal 2 Juli ya. Ya. 2 Juli 2022. Ya. Tiketnya bisa dibeli ya? Dari 20 Udah Mei. bisa. Ya. 20 Mei sampai 19 Juni presale pertama 150.000, normalnya 20 Juni sampai 1 Juli H-1 acara Rp250.000. Lokasi dan politisi bintang tamunya dirahasiakan. Dirahasiakan. Akan di email nanti. Beli tiket dulu. Beli tiket dulu. Tapi emang udah ada kan? Udah Lokasinya? ada. Udah ada. Jangan masih nyari, makanya sosok Iya, sosok rahasia masih rahasia. nyari Bisa nyari belum Udah dapat nih. DP, Kang Kicuy juga udah di DP untuk sound. untuk sound. Iya. Kang Gicuy. Gitu. Oh. Relax, anjay. Pokoknya anjay. berarti lokasi di-share pas udah deket hari H atau setelah beli tiket langsung dikasih? Setelah ini kayaknya setelah presale habis tanggalnya. Oh, setelah tanggal presale habis, Nanti dikasih baru di lengkap. email-emailin tuh. Iya. Oh. Karena pas presale habis tuh ngumumin satu lagi politisinya. Jadi politisi itu duanya nanti dibuka tuh. Valdo sama satu lagi tuh bakal dibuka. Yang dua lagi tetap dirahasiain sampai Dibuka habis presale. Oh, oke. satu doang. Satu, tapi lokasi tetap rahasia, Rahasia. hanya untuk yang beli tiket. Oke. Politisi dua yang bakal dibuka. Ya satu kan udah dibuka di sini nih Valdo. Satu lagi Iya, nanti. Karena kabarnya ini akan lebih lucu daripada ILK. Wah, Emang Lebih lucu Bang ini, ngomongin Ini. politik tapi lebih lucu daripada ILK. dari ILC Wah, sudah pasti. lebih lucu ini. ILC lah. Lebih lucu ILC. ILC lah. Iya. ILC sih. Tapi adegan ILC yang paling favoritku adalah debatnya Profesor Hutapea sama ini siapa? Raja Minyak dari Medan? Poltak. Poltak. Itu lucu banget menurutku. Kenapa lucu? Ada Bang. Jadi waktu itu Profesor Hutapea diomongin gitu sama siapa, terus dia bilang, saya sengaja tidak menanggapi karena kalau saya tanggapi menjatuhkan harga diri saya. Waduh, itu lucu banget itu. Respect, lucu banget ILC. Padahal ILC kan serius kan harusnya. Serius. Tapi emang sering lucu tuh. Sering lucu.
orang-orang tua berantem lucu bang. Iya benar sih. Bawa bapak ya. Iya. Bapak-bapak berantem tuh lucu banget. Bawa berantem lucu. Padahal politisinya kalau dikasih tahu kan bisa jadi penarik massa loh. Kenapa Iya. dirahasiain sih semuanya? Nah, makanya nunggu presale selesai baru diumumin. Katanya cuma 2 yang lo umumin. 2 lagi enggak. Iya, yang 2 lagi minta soalnya. Minta apa? jangan dikasih tahu. Oh, karena Ya nggak tahu ya. Tapi seberbahaya apa sih 2 orang ini di Indonesia sampai kayak gitu? Ya nggak tahu. Ya kan namanya politisi, kita nggak tahu apa yang mereka jaga. Harun Masiku. Nampaknya sangat seram sekali ya acara ini. Kalau ada itu mah kami semua ditangkap. Iya. Nyembunyiin Harun Masiku. Oh. Tapi nanti pas selesai acara, pas ada foto-foto nggak apa-apa? Bukan datang Harun Masiku. Foto-fotonya keluar nih, misalnya selesai acara nih, kan foto-foto misalnya keluar di sosmed. Ternyata ada si ini, nggak apa-apa sama si orang itu. Nah itu belum tahu tuh, itu lagi diusahakan lah biar bisa ada gitu. Wah, kalau nggak boleh foto juga, gila banget ya. Iya, Ataupun kasian foto banget. tayang tapi ditutup Stiker. Iya, stiker iya. nyelem, alter, kayak alter di Twitter. Iya. Oh itu masih belum tahu juga tuh, boleh di Iya lagi publish apa enggak? diusahakan ya. Wah. Seenggaknya buat teaser video gitu, kami pengennya ada. Iya, lah kalau gitu. udah kelar kan, atau acara udah kelar juga, Iya. belum tentu juga nih, belum tahu. Kan yang Belum berbahaya, tahu kalau bisa difoto apa enggak merekanya gitu. yang berbahaya kan omongannya, kalau orangnya kan enggak dong. Iya, Jadi itu. maksudnya Makanya Cuma takutnya ketahuan, oh si ini datang ke acara ini, padahal mungkin lagi di buron kali. Enggak penasaran siapa yang buron, sebenarnya? enggak. Curiga gua. Bener enggak buron. siapa sih yang Enggak buron. Tommy Soeharto ya? Bang? Emang buron tapi soalnya. Enggak, maksudnya Enggak. serahasia itu Iya, gitu. iya. Maksudnya kenapa nggak boleh di Nah yang itu enggak usah ikut-ikut dah, aku enggak. kan nanya Kan habis dong. ngomongin Petrus ini. Kan Oh, iya, nanya. iya. Kan nanya doang. Iya. Bukan menjudge gitu. Soalnya kan nama nggak mau dikeluarin. Iya. Terus Tempat nggak boleh foto dikeluarin. udah selesai acaranya, foto belum tentu ada. Belum tentu Iya ada. benar. Berarti 2 orang ini yang pernah di podcast Close the Door kan? Satunya belum tapi Kan 2 kata lu yang udah pernah di Close the Door. Tadi yang iya yang Berita. pernah di podcast Om Ded 2. Ah. Nah, nanti yang diumumin pun salah satunya pernah di podcast Om Ded juga. Oh iya. Oke. Oh iya. Siapa ya Dihibur kira-kira? juga Ya? oleh Syukron. Oh, Syukron sama Patra stand up. Iya, stand up. Oh, oke. Aku sama Oza juga stand up juga ntar. Oh, stand up juga. Stand up dulu, bacain berita, baru interview mereka. Oke. Sip, sekali lagi jangan lupa 2 Juli 2022. Dua-dua. Tiket bisa dibeli di mana? Di loket.com, Loket.com. cari aja di loket.com, Petrus Live itu pasti ada. Petrus Live. Atau Ini di promotorin Comika? Enggak. enggak, Ini berita doang ya? berita Artikel dari ya, Wikipedia. dari Comika. Di mana tadi loket.com? Loket.com bisa langsung cari aja Petrus Live Petrus Live. atau di Instagram aku sama Oza dah. Ya, Instagram lo apa? AJPRTMA. PRTMA dan Oza Rangkuti. ntar ditaruh di deskripsi ini deh, link dan segala macamnya ditaruh di deskripsi video ini. Kira-kira ada HI-nya nggak nanti itu di dalam acara itu? HI-nya nih apanya nih? Apa Ya, hubungan internasional? beritanya kan bisa aja, Iya, Iya beritanya. bisa jadi, bisa. Berita Nah, internasional itu nih. bisa. Bisa, berita internasional sih pasti ada yang bakal dibawain. Nah, itu kan ini kan penonton HI nih. Siapa Iya. tahu kan suka HI Betul. dari sudut Ya, pandang ya, politik ya, bisa ya. datang. Jadi para delegasi datang aja karena kan HI juga tidak jauh dari politik. Benar. Masuknya aja FISIP. Benar. Fakultas Ilmu Sosial Politik. ya Wah, kan? baru tahu saya itu visip kepanjangannya itu. Lah, sebenarnya nggak tahu kepanjangan FISIP. Hah? Lo kira apa kampus FISIP? Nggak tahu, kayak kosong aja nggak penting gitu. FE atau FE? FE Fakultas Ekonomi. Nah, Karena saya orang ekonomi. FH Hukum. ya kan FISIP. Kan cuman H enak banget, Bang. Visip. Kenapa nggak FP? Coba. Fakultas Politik ya enggak karena digabung ilmu sosial ilmu politik. Kan jurusan ada sosiologi masuk situ, antropologi, Ya udah. HI, administrasi bisnis. Udah, Bang, udah. Sasi. Udah, cukup. Gila FISIP dikira nggak ada kepanjangannya aneh. Pengetahuan baru aja. 150.000 kalau sekarang belinya. Nah. Sampai berapa tadi? Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 19 Juni. 19 Juni masih 150.000. Tapi kalau Iya. Anda merasa banyak uang dan saya masih banyak nunggu Iya. ya 250.000 normal. Dan buat yang datang juga nanti tuh bisa nanya ke politisinya. Nah, jadi 2 arah ya ininya. Iya, Nggak cuma bisa nonton nanya. doang. Nanti setelah baca berita kami interview. Terakhir itu ada segmen namanya pertanyaan Fajar. Apa tuh pertanyaan Fajar? Diambil dari serangan Fajar. Jadi nanti masuk
Semuanya dikasih amplop, kertas sama pulpen. Nulis di situ pertanyaan. Nulis di situ tapi harus masukin duit. Oh, oke. Pertanyaannya boleh apa aja, boleh nggak penting. Duitnya yang harus 100.000. Iya. Duitnya bebas. Duitnya minimal 50. Minimal 50. Keren. Heeh. Kayak Saweria juga. Iya. Iya. Bebas nanyanya apa? Mau nanya Harun Masiku di mana posisinya? Iya kan? Boleh. Siapa tahu ada yang tahu kan? Siapa tahu ada yang tahu dari 4 itu. Kita nggak tahu. Iya. Iya. Politik ini misterius sekali ya. Iya. Saya ngomong apa sih? Si orang gila. Saweria apa Dian? Saweria dulu terakhir. Iya. Mana? Di mana? Oh, di bawah. Iya. Oh, pas banget ada kotak ke meja ya. Nutupin kotak. Oh, Karena yang bagus. stop kontak tadi udah ketutup. Udah ketutup. Jadi Sini. nutupin kotak. Saweria jangan lupa. Abis ini Pak Dian di gigi saya bisa nggak ditutupin? Biar nggak bolong ya. Biar nggak Tapi bolong. lu harus diem, jangan gerak. Lu diem terus ini. Ya, Saweria jangan lupa. Loket.com 150.000, 250.000 2 Juli 2022. Kalau misalnya masih pengen tahu dulu, sebelum kan 2 Juli masih sebulan lagi tuh kurang Iya. lebih. Kalau masih pengen tahu dulu kayak apa sih si Petrus nih, silahkan ditonton. Tonton dulu kontennya. Petrus seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Berarti masih ada 4 kali nonton lah sebelum live. Iya. Iya kan? Oh, Ya? nggak, ini kan sampai live libur nih kami. Oh, libur. Iya, sampai live. Nonton gue dong. Sabar. Promo. Nonton yang udah aja. Yang promo Yang udah ada aja. Iya, Yang udah nonton ada. yang udah ada aja. Iya, udah ada. Ada di channelnya Total Politik. Iya. Petrus, Oza Rangkuti, dan Total Politik Aji itu channel Pratama. siapa sih? Channelnya Ari Putra sama Budi Adiputro. Siapa itu? Ya, itulah pokoknya orangnya di halaman channelnya ada tuh 2 orang fotonya. Nah, itu. Oh, Adalah iya, itu. iya. Oke, kalau Iya. begitu. Orang total. Mantap, tonton di channel Total Politik, nama Petrus. acaranya Petrus. Ya. Nah, itu. Nanti ada live tanggal 2 Juli, tonton dulu biar tahu kira-kira ini kayak apa nih, tertarik nggak buat beli tiketnya segala macam. Oke, Aji Pratama, thank you. Terima kasih Makasih, Bang. banyak. Makasih ya, Bang. Salam buat Oza. Iya. Nanti kalau ini ketemu, ya pasti ketemu lah ya. Pastilah. Lagi. Nanti kan Bang Gilang ketemu juga. Nanti Bang Gilang titip salam sendiri aja. Ketemu di mana gua? Ya nanti siapa tahu ada. Oh, siapa tahu ketemu Ada ya. salam dari saya gitu. Aduh, aneh banget. Yono Bakri, terima kasih banyak. Bang Gilang terima kasih Habis banyak. habis episode ini insya Allah Bang Abdul sudah balik. Artinya Bang Abdel kalau nonton acara ini diajak lagi dong. Iya, atau kan ntar pas Bang Abdul kita syuting, kok Hil datang aja, Iya. nonton aja, denger cerita Amerika. Iya ya. Siapa tuh kebagian oleh-oleh. Oh iya oleh Siapa tahu. Siapa tahu kan kalau lu datang? Ya ini tayang Bang Abdel udah di sini lagi. Oh iya. Enggak kan nanti syuting untuk episode berikutnya lu datang Senin depan aja. berarti. Iya, datang aja untuk nonton aja. Iya. Oh bilang aja di calling Bang Rahman nih. Gitu. Iya, atau apa kayak charger ketinggalan kemarin gitu, datang Iya, aja. tinggalin aja udah dari sekarang. Seminggu dong HP saya nggak ada HP Iya. baterainya. Apa Yang kayak penting ditinggal, oleh-oleh kan. jaket kayak tinggalin Iya. gitu atau apa tinggalin. Iya. Bang Abdul, Bang Abdul udah pulang. Oh iya. Iya. Aku bagian oleh-oleh lu, Yon. Wah saya sudah bawa jas nih Bang. Jangan siap syuting dong. Iya, jas siapa? Kan minjem nope. Apa? Jas siapa? Nanti Ah. banyak stok. Punya Arif belum dipinjam. Ya kan? Siapa tahu lu kebagian oleh-oleh nanti. Iya, Ya. Iya. Oke, para delegasi, ntar minggu depan insya Allah sudah kembali Cing Hoho. King Hoho sudah kembali lagi sini dengan segala macam ceritanya. Sip. Keha'iannya. Sekali Yono, terima kasih banyak nih, gue serius nih. Terima kasih Yono yang Terima kasih, udah Bang Gilang. menggantikan, Terima kasih Bang Gilang. udah menggantikan di sini. Iya. Ya, jangan bosan-bosan Yono ya kalau diajak ya. Wah saya menunggu. Dan sekali lagi juga kami mendoakan Bang Rahman semoga cepat selesai. Bang Rahman. Tapi ini hari Sabtu, siapa tahu udah kelar. Iya. Ini kan hari Sabtu tayangnya. Tadi saya barusan chat sama Bang Rahman. Apa katanya? Dia bilang mohon maaf Yon nggak bisa datang ke sana. Nggak apa-apa Bang Rahman selesaiin itu maling. Gue bilang Iya. kayak gitu. Terus kata dia apa? Belum dibalas. Trauma dia. Dengar kata maling. Handphonenya hilang kali, makanya nggak balas. Tadi ngejelas siapa? Enggak, habis balas kan, sorry Yono nggak bisa ke sana. Terus lu balas kan? Nggak dibalas lagi kan? Nah itu hilang. Hilang lagi. Handphone. Sama maling yang sama. Semoga cepat kelar Bang Rahman. Ya. Mohon maaf. Oke, para delegasi, terima kasih banyak semuanya. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Terima kasih.